Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Nafisa Nursery. Sahabat Nafisa, hari ini saya akan berbagi tips bagaimana cara merawat bunga sepatu pilung. Itu mulai dari cara menanam, cara merawat, dan juga cara berbanyakannya. Karena seperti kita ketahui bahwasanya bunga sepatu pilung ini sangat banyak penggemarnya ya, namun sebagian besar dari mereka banyak yang mengalami kendala, banyak tanamannya yang kurang maksimal, bahkan ada yang sering mati dan tidak tahu bagaimana cara memperbanyak tanaman sepatu pilung. Simak terus channel Nafisa Nursery biar nanti bisa mendapatkan informasi terkait dengan cara bercocok tanam tanaman-tanaman hias. Bunga sepatu pilung banyak memiliki varian ya, jadi memang jenisnya sangat bermacam sekali. Hanya beberapa saja yang sudah ada di koleksi Nafisa Nursery. Yang pertama adalah ini, saya biasa menyebutnya sepatu pilung California ya. Ini masih bisa besar lagi ya ukurannya. Ukurannya sekian. Ini masih remaja. Yang kedua adalah sepatu pilung Bangkok. Ini ukurannya mungkin hampir mirip dengan sepatu pilung California. Rata-rata bunga sepatu pilung itu memiliki bunga yang berwarna putih yang tampil cantik ya. Menurut saya sepatu pilung Bangkok ini yang ukurannya bisa paling besar sendiri, kemudian daunnya sangat mengkilap, ini sangat menarik sekali jika dipajang. Kemudian varian berikutnya adalah sepatu pilung yang variegata, orang lebih sering menyebutnya sebagai peace lily ya. Untuk bunganya juga berwarna putih, biasanya musiman ya keluar bunganya ini, ada di bulan-bulan September, bulan September sampai Desember itu biasanya keluar bunga yang berwarna putih. Kemudian peace lily ini agak berbeda dengan yang lainnya. Mayoritas peace lily ini daunnya itu ada corak-corak keputihannya, sehingga orang banyak yang menyebutnya sebagai sepatu pilung variegata, sepatu pilung mini variegata ya. Secara umum perawatan bunga sepatu pilung ini sangat mudah ya. Ini termasuk bunga indoor, jadi untuk penempatannya ini nggak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Nanti kalau terkena sinar matahari secara langsung tuh daunnya bisa terbakar. Ada contohnya nanti saya tunjukkan bunga sepatu pilung yang terbakar. Kemudian untuk media tanam juga sangat mudah sekali, karena ini sangat mudah hidup menurut saya. Jadi untuk media tanam yang saya gunakan itu umumnya adalah saya menggunakan campuran antara sekam dengan pupuk kandang ya, perbandingan 1:1. Pupuk kandang dari kambing yang saya gunakan. Kemudian untuk penyiraman itu dia tahan juga terhadap kekeringan, artinya meskipun kita agak jarang menyiram, kemampuan untuk hidupnya masih sangat tinggi sekali, jadi tidak gampang mati hanya karena kekurangan air. Ini adalah contoh sepatu pilung yang daunnya terbakar karena terjemur sinar matahari secara langsung. Jadi ini ceritanya, kemarin saya habis pindah pot
Kemudian yang satu ini saya lupa untuk menaruh di tempat teduh, sehingga ketika siang hari sangat panas-panasnya itu dia posisinya terjemur di sinar matahari. Jadi saran saya, hati-hati untuk sepatu pilum ini tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Kalaupun penempatannya nanti ditempatkan di dalam ruangan, mungkin seminggu sekali perlu dikeluarkan untuk mendapatkan sinar matahari di pagi hari biar pertumbuhannya bisa maksimal. Kemudian untuk perawatan selanjutnya adalah pemberian pupuk. Saya biasanya memberikan pupuk NPK 1616 ya, atau biasanya disebut pupuk grower, bisa juga dengan pupuk mutiara. Ini dengan dosis untuk tanaman yang ukuran remaja itu 1 sendok makan, itu saya jadikan menjadi 4 tempat. Nanti artinya ini kita tanamkan di sini, kemudian di sini, dan 2 tempat lagi di sebelahnya ya. Tujuannya untuk pemberian pupuk kril atau berupa granul. Ini adalah pada saat disiram nanti pupuk ini bisa larut dengan air dan tentunya bisa dimanfaatkan atau diserap oleh tanaman sepatu pilum ini. Itu untuk menjaga agar tanaman sepatu pilum kita tetap bisa tumbuh subur. Berikutnya adalah proses perkembangbiakan daripada sepatu pilum. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya sepatu pilum itu memiliki bunga. Sampai saat ini saya belum pernah menemui bahwa bunga dari sepatu pilum ini bisa diperbanyak secara biji ya. Artinya dari bunga itu keluar biji, kemudian biji itu bisa ditanam. Sampai saat ini saya belum pernah menemui. Nah, cara perkembangbiakan yang paling cepat itu adalah dari split anakan. Jadi ini untuk sepatu pilum yang sudah indukan seperti ini sepatu pilum Bangkok ya, ini di samping akarnya di bawah ya, itu akan keluar tunas-tunas baru yang fungsinya itu nanti untuk perkembangbiakan dia sendiri. Nah, gimana cara perkembangbiakannya? Ini tinggal kita ambil aja, nanti kemudian kita pindah tanam. Ini saya kasih contoh satu aja ya untuk cara splitnya. Jadi kita ambil satu anakannya, kita letakkan sedikit akarnya, nah ini anakannya yang sudah bisa kita split atau bisa kita pisahkan kemudian untuk ditanam. Ini juga sudah siap kayaknya. Saya ambil lagi, kita patahkan dari batang induknya. Ini selanjutnya kita siapkan media tanamnya untuk split daripada anakan sepatu pilum Bangkok ini. Untuk media tanam yang saya gunakan itu perbandingan kompos dengan sekam itu perbandingan 1:1. Nah, ini anakan sepatu pilum yang barusan kita split tadi, ini menggunakan media tanamnya perbandingan antara kompos dan sekam 1:1 ya. Ini biasanya untuk seminggu pertama itu gak stres, gak layu. Jangan lupa untuk
memberikan nutrisi. Biasanya saya menggunakan B1 dengan dosis 1 liter itu hanya setengah tutup saja, kemudian saya siramkan dan saya semprotkan agar tanaman sepatu pilum yang baru tanam ini bisa segera tumbuh segar ya. Nah, yang terakhir, berapa sih harga sepatu pilum yang ada di koleksinya Navisan Roseri? Nah, ini untuk ukuran yang remaja atau sudah hampir dewasa ini ya. Ini harga jualnya 50.000. Kalau yang agak kecilan itu 35.000, dan yang masih baru split tapi sudah tumbuh itu kisaran harganya 15.000. Ini untuk yang harga sepatu pilum Bangkok. Untuk yang sepatu pilum California untuk sementara kita masih koleksi dulu untuk diperbanyak. Itu kita belum merilis harganya atau belum kita jual. Yang terakhir, harga untuk sepatu pilum Varigata itu kisarannya 15.000 sampai 25.000, tergantung ukuran sama jumlah rumpunannya sama potnya juga. Demikian tadi tips dari Navisan Roseri untuk cara merawat, cara menanam daripada bunga sepatu pilum. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu share, like, dan komen di channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang, dan mengingatkan pula untuk selalu menekan tombol lonceng agar setiap informasi terbaru yang dirilis dari channel Navisan Roseri ini bisa Anda dapatkan, yang ada kaitannya dengan budidaya tanaman hias. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.